Kesha Fitri dan ini adalah monolog dari Dika Kamu. Through drought and famine, natural disaster. Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala, apa akibatnya? Lihat ini, sampai jadi jelek begini, masih pontang-panting. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang bergebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang, takkan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri? Enak aja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Kamu seperti seniman kaliber dunia. Estetika. Nih lihat, kamu sangka semua ini bisa membuat apa yang kau impikan. Coba kalau kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir, bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya. Sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai guna dan bisa diandalkan untuk mengandalkan pekerjaan yang layak. Kamu malah dandanan dengan fiksi, puisi, seni. Halah, inilah hasilnya. Begadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari palung jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dinyahkan lagi, membayang-bayangi jiwamu sepanjang hayat, mengilhami, menginspirasi, membentuk watak, karakter, keseimbangan. Alah. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang bisa saya miliki dan saya banggakan. Tetapi, sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang indah, saya seperti ada kekuatan di dalam diri saya. Saya tak pernah membenci pelajaran yang lainnya, tapi saya tidak tahu mengapa saya sangat cinta sekali dengan puisi, novel, tarian, dan semua karya yang mengandung semua keindahan yang saya tak pernah habis kagumi. Tetapi teman-teman di kelas menganggap saya sok tua belum waktunya, orang aneh, tidak matching dengan umur, sok berat, seniman anakan, dan sejumlah gelar khusus yang pernah saya dapatkan. Teman-teman saya tidak mengucilkan saya, tetapi dia hanya membanggakan diri mereka, hanya agar mereka bisa tertawa bersama. Setidaknya tidak apa-apa, saya bisa membahagiakan mereka dengan ketawaan mereka. Apa? Aku mengacaukan hidupmu? Aku yang mengakibatkan nasib yang selalu kau keluhkan itu? Hei Nona, oh maaf, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh, masih Nona. Hah? No sense. What? Separuh Nona, separuh Nyonya. What the hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya. Memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan, tinggal mengulurkan tangan saja apapun yang diberikan, lalu menjalaninya, menjadi tua dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka, dan itu sebuah pilihan. Tapi, saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin jadi pengarang, seniman. That is my choice. Jadi, kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya ini. Tiada guna keluhan, berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat, biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Saudara-saudara, memang profesi yang saya pilih ini tidak menjadikan finansial yang hebat maupun menjamin status keluarga saya. Tapi saya harus melakoninya. Saya tahu saya tak akan mendapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya terlalu keras kepala. Tapi mereka pun akan menunjukkan dukungan. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan ini. Sambil diam-diam, mereka berharap saya gagal. Sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar. Lalu akan berkata kepada saya, persis yang selalu kau katakan. Benar kan Filipus, pilihan PNS adalah pilihan yang terbaik. Sudah banyak contoh profesi sepertimu itu. Pastinya tetap sulit, kau masih nekat. Kau
Kalau saja kamu melanjutkan kuliahmu, kamu akan mendapatkan sarjana S1, akan dapat melamar kerja. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu seperti anak-anak lain, beres SMA, nyambung kuliah, sesudah sarjana, cari kerja, lalu menikah, lalu mati masuk surga. Itu kehidupan. Liar? Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih sendiri hidup yang akan saya jalani, menjemahkan apa yang telah mengilhami dan mengeluarkan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang perempuan seusia saya akan jadi sinting hanya karena mengemari puisi, sastra? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang yang banyak? Seperti PNS, polisi, tentara, pegawai bank, perintis bisnis. Di luar-luar profesi yang dianggap menjanjikan itu, orang akan dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi seorang anak remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, kontak-ganti status di WA, Instagram, dan up to date setiap hari? Bahkan sedang PDKT dengan siapapun, berapa kali sudah ganti pacar atau masih jomblo? Mengumpulkan daftar hal-hal menyebalkan dan menyenangkan untuk jadi obrolan di hari libur sekolah, selfie supaya bisa dipajang jadi foto keren. Saya tidak membenci semua itu, saya hanya tidak rela kalau hanya itu isi batok kepala saya ini. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat, yang bisa menggedor jiwa kami. Beri kami bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk berusaha payah mencernahnya. Maka kami akan berbeda. Maka Anda tak perlu lagi menganggap aneh kalau ada orang semeraja seperti saya. Di antara pokok-pokok Gladartis, jalan terpecah dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Aku pandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi jalan yang satu lagi. Sepertinya lebih menarik hati rumputannya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi. Pada pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak-jejak kaki, rerumputan tegak bestari. Oh, kuputuskan melalui jalan pertama esok hari, meski tak tahu apa yang akan kutemui di ujungnya nanti. Tak tahu juga apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat, pada umur kita, aku akan berjumpa. Persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya. Jalan yang jarang sekali dilalui, dan itulah beda kita. Jalan itu tadi, jalan yang tak ditempuh, puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami yang memberikannya pada saat saya sebelum ia berhenti mengajar di sekolah kita. Dia bilang, Filipus, pilihlah jalanmu sendiri, meski itu tak banyak dilalui orang lain. Selama ia membuatmu merasa terpaut dengan kuat pada hidupmu, tempuhlah. Dan setiap hari kau harus bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini. Dia pula yang membuat saya percaya dan tidak takut melakoni hidup. Lihat, saya sanggup dan saya akan berhasil. Akan mungkin pemilihan tenses yang salah. Lihat, ini bukan lagi future tense, ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya, gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak nyecer guru bahasa Indonesia untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan keracunan hitam seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk biaya pendidikanmu, tentu saya sudah jadi sarjana dan bisa dapat pekerjaan lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah bak filosofi Yunani antik. Kamu bilang sawah tak boleh dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, tetapi sumber nilai dan hidup bapak. Jika semua petani berpikir untuk menjual semua petak sawahnya demi biaya pendidikan kuliah anaknya, maka bangsa ini akan kehilangan besar. Halah, gayamu selangit. Kamu menyedihkan. Menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri kan. Pada saat sekarang, kamu menyedihkan.
Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, dianggap memberikan bebas dan mampu mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Sukses sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami seluruh anak-anak remaja ini. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir, saya agak kewalahan meneladani banyaknya permintaan dan penerbit juga para produser film yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide. Saya ambil dari kisah saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah mulai capek. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua berkenan memberi ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Misi. Tolong jangan terlalu ribut. Nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi. Oke, permisi.